Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah nikmat yang begitu banyak, tak terhitung jumlahnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemudahan untuk bisa menghadiri taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu nikmat yang luar biasa, karena ngaji ilmu agama adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu agama adalah cahaya yang bisa menyinari hati kita, sehingga kita mampu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana rute yang mengantarkan kita menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Kita butuh kepada lentera cahaya, terutama ayyuhal ikhwah wal akhwat, di zaman sekarang ini, akhir-akhir ini, begitu banyak fitnah-fitnah, ya, huru-hara, kerusuhan, pertikaian, perpecahan, bahkan sampai pertumpahan darah. Maka hendaknya bagi kita untuk lebih bersemangat dalam menuntut ilmu agama, agar kita bisa menyikapi sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, sebelum kita masuk dalam tema pembahasan kajian, saya ingin menasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para ikhwah dan akhwat semuanya, terutama di zaman fitnah ini. Satu, hendaknya bagi kita untuk semangat ngaji ilmu agama, ya. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan inti kenapa kita ada di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat-saat kekacauan, fitnah, pahalanya bagaikan hijrah kepadaku. Karena orang biasanya di saat-saat fitnah banyak yang lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya bagi kita menjauhi fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang selamat adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah itu dijauhi, bukan malah didekati. Oleh karenanya, kunci selamat di saat-saat fitnah melanda adalah dengan menahan diri, menahan lisan kita, menahan tangan kita, menahan kaki kita, ya. Jangan gegabah dalam berucap, berkomentar, dalam membuat status dan lain sebagainya. Yang dikhawatirkan malah mengacaukan suasana, meruncingkan masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi pernah ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa kunci selamat itu?
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amsik alaika lisanak wal yasa abaitan wabki ala khati'ati. Tahanlah lisanmu, karena banyak dosa, banyak fitnah itu disebabkan karena lidah yang tak terkontrol. Demikian juga hendaknya bagi kita menjaga tangan kita, terutama dari zaman sekarang media sosial. Ya, hati-hati. Yang kedua adalah hendaknya engkau menetap di rumahmu. Jangan ikut-ikutan tawuran, kudeta, demo. Dan yang ketiga, wabki ala khati'ati. Tangisilah dosa-dosamu, karena fitnah itu terjadi karena dosa-dosa hamba. Tidaklah Allah SWT mengangkat fitnah kecuali dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidamb wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidaklah turun suatu musibah kecuali dengan dosa, karena sebab dosa. Dan tidaklah diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami ingatkan juga untuk para ikhwan dan akhwat, ya, di masa-masa fitnah ini adalah hendaknya bagi kita untuk, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, "Sayati alaikum zamanun la yanjul abdu fih illa du'aun ka du'ail ghurib." Akan datang kepada kalian suatu zaman yang penuh dengan fitnah. Tidak ada yang selamat di zaman itu kecuali orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam, gimana doanya? Dia serius, ya, merengek, betul-betul menghadirkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat-saat zaman fitnah seperti ini, hendaknya bagi kita untuk banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari segala fitnah, dari segala huru-hara, ya, dari pertumpahan darah. Karena masalah nyawa bukan masalah yang sepele. Nabi pernah bersabda, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haqq." Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada melayangnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam tawaf di Ka'bah, beliau mengatakan terhadap Ka'bah, "Ma atyabak wa atyaba rihak." Alangkah wanginya dirimu wahai Ka'bah. "Ma a'zamak wa ma a'zama hurmatak." Alangkah agungnya kehormatanmu. "Walladzi nafsi Muhammadin biyadih la hurmatul mu'min a'zamu min hurmatik." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin, darahnya, nyawanya, hartanya, kehormatannya lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehormatanmu. Maka hendaknya bagi kita untuk, ya, menahan lisan kita, menahan tangan kita, memperbaiki hati kita, dan menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat, istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita masih pada pembahasan Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, masih pada pembahasan tentang peringatan dari akhlak yang buruk. Ya, kita telah sampai pada hadis yang ke 1520.
Babu ma jaa fi dhammi takabbur, tentang celaan sombong. Beliau membawakan hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa? Karena anaknya dan orang tuanya yaitu Umar bin Khattab, dua-duanya adalah seorang sahabat. Makanya kita mengatakan semoga Allah meridhai keduanya, karena anaknya dan juga bapaknya dua-duanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dianjurkan untuk senantiasa mendoakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memiliki jasa yang besar kepada kita. Ya, dari merekalah kita mengenal Islam, dari merekalah sampai kepada kita Al-Quran, berkat merekalah sampai kepada kita hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita mencintai mereka, wajib bagi kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Tidak boleh bagi kita mencela mereka, melaknat mereka, ya, dan mengungkit kesalahan-kesalahan mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man ta'adzama fi nafsih, siapa yang sombong pada dirinya, wahtala fi misyatih, sombong dalam berjalannya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya tatkala dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Ahrajahul Hakim wa rijaluhu siqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Hakim dan seluruh perawinya terpercaya. Hadis ini ayyuhal ikhwah menjelaskan kepada kita tentang salah satu perangai buruk yang harus kita waspadai, yang harus kita jauhi, yaitu perangai sombong. Apa itu sombong? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu definisi sombong. Siapa yang mendefinisikan? Yang mendefinisikan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi habbatu khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Maka mendengar peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, para sahabat mengira bahwa orang yang pakai baju baru, pakai sandal baru, ya, berarti dia sombong. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yalbasa libasan hasana wa yanta'ilu na'lan hasana. Wahai Rasulullah, naluri manusia itu senang kalau pakai baju baru bagus, pakai sandal baru, ya. Kalau sekarang mobil baru, sepeda motor baru, HP baru, senang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan itu yang namanya sombong, ya. Tidak mesti orang yang pakai baju bagus, baju baru berarti sombong, ya. Pakai mobil baru, sepeda baru, HP baru, istri baru, nah, berarti mesti sombong. Enggak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dari definisi ini dapat kita ambil faedah bahwasanya sombong itu ada dua macam. Yang pertama, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala seorang menolak kebenaran yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
disampaikan kepadanya dalil Al-Quran, disampaikan kepadanya dalil dari hadis, dia menolak. Nah, itu berarti sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti iblis, tatkala Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud penghormatan kepada Adam alaihi salam, dia nggak mau. Berarti itu sombong. Makanya Allah mengatakan tentang iblis, aba wastakbara. Dia sombong karena nggak nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita dinasehati, disampaikan kepada kita dalil Quran, dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita menolaknya, berarti ada sifat sombong pada diri kita. Sombong kepada siapa? Sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak orang-orang yang menolak kebenaran dari Al-Quran, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling parah lagi, ketika disampaikan kepadanya dalil, bukan cuma menolak, tapi malah dibantah. Kadang dibantah dengan ucapan kiai, kadang dibantah dengan hawa nafsunya sendiri, pendapat pribadinya. Dulu pernah ada seorang bertanya kepada sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Abbas. Maka sahabat Ibnu Abbas pun menjawab, disampaikan begini-begini, dalilnya begini. Orang tersebut malah mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar begini dan begini, yakni menolak ucapan Rasulullah, dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Sahabat Ibnu Abbas marah besar, seraya mengatakan, ahsya an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aku khawatir kalau turun kepada kalian batu dari langit. Aqulu lakum qala Rasulullah, aku katakan kepada kalian Rasulullah berkata begini dan begini. Wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar, tapi kalian malah membantah Abu Bakar dan Umar ngomong seperti ini dan seperti ini. Bayangkan itu, ucapan Nabi dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar saja, Ibnu Abbas marah. Bagaimana kalau ucapan Nabi dibantah dengan ucapan kiai, ustadz, dibantah dengan ucapan politikus dan sebagainya? Tentu ini lebih parah. Jadi hati-hati menolak kebenaran, karena kalau kita menolak kebenaran berarti sombong. Yang kedua adalah sombong itu sombong kepada manusia. Tatkala kita merendahkan mereka, menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Nah, ini bahaya dan banyak menimpa orang pada zaman kita sekarang. Baik sombong dengan harta. Ada orang sombong dengan hartanya, mentang-mentang dia kaya, dia merendahkan, menghinakan orang-orang yang miskin, kiri. Ada yang sombong dengan jabatannya, karena dia memiliki jabatan, memiliki tahta. Ada yang sombong dengan rupanya, mungkin dia ganteng, mungkin dia cantik. Ketika melihat orang lain lebih jelek dari dia atau memiliki cacat, dia merendahkan mereka. Ini semuanya adalah termasuk bentuk-bentuk apa? Kesombongan. Hati-hati. Ada juga yang sombong dengan ilmunya. Jadi orang yang berilmu kadang juga sombong, merasa bahwa dia memiliki ilmu, menganggap orang lain bodoh. Ini juga kesombongan. Hati-hati. Jadi merendahkan orang lain, merendahkan manusia, itu termasuk kesombongan. Sebaliknya, hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita ini tawadhu.
Kalau sombong dilarang, lawan dari sombong apa? Tawadhu. Ya, dan insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang akhlak-akhlak yang baik. Salah satunya adalah akhlak tawadhu. Ya. Dan tawadhu terbagi menjadi dua juga, sama seperti sombong. Yang pertama, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menerima kebenaran yang datang dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, tawadhu kepada manusia dengan menghormati mereka, memuliakan mereka. Makanya kita harus saling menghormati. Ya, kalau kita lebih muda berarti hormati yang lebih tua. Kalau kita ya lebih tua kemudian ketemu yang lebih muda dari kita, maka sayangi yang lebih muda dari kita. Saling menghormati. Yang tua menghormati yang muda juga menghormati yang lebih tua. Saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Ini penting sekali, tawadhu sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Jangan sampai kita memiliki kesombongan, karena kita nggak pantas untuk sombong. Sebab makhluk itu adalah hina, banyak dosanya kita ini. Nggak pantas kita ini sombong. Apa yang kita sombongkan? Harta kita, jabatan kita, rupa kita, semuanya hanyalah sementara dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah diceritakan, tatkala ada seorang yang jalannya petentang-petenteng, ditegur oleh seorang ulama, ma hadhil misyah allati yubghiduha Allah. Ya, kenapa engkau berjalan seperti jalan orang-orang yang sombong, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang jalan itu kan kadang petentang-petenteng, itu kelihatan sombong. Ditegur oleh seorang ulama tersebut. Lalu dia protes, "Ata'rifuni? Kamu ini nggak kenal saya." Karena dia ini memang memiliki jabatan panglima. Ya, saya ini memiliki jabatan bintang berapa gitu kan. Apa jawaban ulama tersebut? "Saya kenal kamu. Kamu adalah manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari air mani yang hina. Kita semuanya diciptakan dari air mani yang hina. Dan nanti kalau sudah mati jadi bangkai yang bau. Nanti kalau sudah mati bau. Dan selama hidupmu kamu membawa kantong kotoran kemana-mana. Apa kantong kotoran? Perut kita isinya kan kotoran, kantong kotoran. Terus apa yang dibanggakan? Apa yang disombongkan? Jadi ini faedah penting sekali, yaitu hadis yang memberikan peringatan kepada kita dari sifat apa? Sombong. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Sebaliknya, hendaknya bagi kita menjadi orang-orang yang tawadhu. Selanjutnya hadis Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ajalatu minasyaitan." Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Tergesa-gesa itu adalah dari setan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya adalah hasan. Hasan itu di bawahnya sahih, di atasnya dhaif, lemah. Jadi pertengahan. Dan dia bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Jadi sahih-sahih amat juga enggak. Jadi kalau nilai itu 60-70 lah itu. Kalau sahih itu 80-90 itu. Kalau dhaif itu di bawah 60 nilainya. Kebakaran. Nah, ini pas-pasan. Hasan itu nilainya itu pas-pasan. Itu derajat hasan. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil faedah, yaitu larangan dari sikap tergesa-gesa.
sembrono, gegabah, ya itu nggak boleh. Kenapa? Karena sikap gegabah itu adalah dari setan. Seringkali orang itu sembrono, gegabah, tergesa-gesa, akhirnya salah, akhirnya menyesal, ya. Dan ini sering terjadi pada manusia, gegabah dalam memvonis orang, gegabah dalam menerima berita dan menyebarkannya, gegabah dalam menghukumi orang, menceraikan istri. Banyak gegabah itu. Orang kadang kalau sudah ngamuk, gegabah menceraikan istrinya. Akhirnya apa? Nyesel. Dan penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya. Banyak orang gegabah. Gegabah dalam memvonis, ya, memvonis kafir, memvonis ahlul bid'ah, padahal tidak demikian. Misalkan gegabah dalam men-share berita, wah ada berita langsung disebarkan, padahal belum tentu benar. Maka hadis ini, ya, peringatan bagi kita, jangan gegabah, jangan sembrono, jangan tergesa-gesa. Tetapi sebaliknya, hendaknya bagi kita untuk apa? Hati-hati, tenang. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, Inna fika khoslatain yuhibbuhuma Allah. Sesungguhnya engkau, wahai Al-Ashaj Abdul Qais, salah satu sahabatnya, kamu memiliki dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anah, lembut dan anah. Anah itu artinya hati-hati, gak gegabah, gak sembrono, gak tergesa-gesa. Ini dipuji oleh Nabi SAW. Dan ini penting, ayyuhal ikhwah, terutama pada zaman kita sekarang, zaman media sosial. Kadang kita gegabah, ada berita langsung disebarin, besoknya nggak taunya ada keterangan berita tersebut hoax, ya, berita tersebut nggak benar misalkan. Wah, sudah kadung disebar, nasi sudah jadi bubur. Seringkah terjadi seperti itu? Maka ini pelajaran bagi kita. Jangan gegabah, jangan sembrono, jangan tergesa-gesa. Tetapi hendaknya bagi kita bersikap tenang, bersikap hati-hati. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, khalifah Rasulullah SAW. Demikian juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan beliau adalah seorang sahabat yang berpengalaman dalam menghadapi fitnah-fitnah. Ya, kita tahu Ali bin Abi Thalib menghadapi Khawarij, menghadapi peperangan-peperangan. Jadi beliau sudah banyak makan garam istilahnya, ya, dengan fitnah-fitnah. Maka beliau memberikan wasiat yang sangat penting. Dalam riwayat Al-Bukhari, dalam Adabul Mufrad, beliau pernah mengatakan, la takunu ujulan madhayi'a buduran. Beliau mengatakan, janganlah kalian menjadi orang-orang yang ujulan, tergesa-gesa, tanpa tabayyun, tanpa tathabbut. Ya, maka kita harus hati-hati, jangan tergesa-gesa, terutama di zaman-zaman fitnah seperti ini sekarang ini. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, hendaknya bagi kita untuk berhati-hati, hendaknya bagi kita menahan lisan, menahan tangan. Ya, biasanya gatel aja bikin status, men-share, ya. Ini harus direm. Ya, kita harus mengerem lisan kita, mengerem tangan kita, serahkan kepada ahlinya. Ya, karena betapa sering berita yang kita share ternyata berita tersebut tidak benar adanya.
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang membawa berita kepada kalian, maka ceklah terlebih dahulu. Tidak semua berita yang kita baca, tidak semua berita yang diberitakan di televisi terus kita sebarkan. Satu, karena belum tentu benar. Apalagi media-media sekarang, ya, televisi dan sebagainya, rata-rata dikuasai oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Yang kedua, anggaplah berita itu benar, maka kita pun harus hati-hati. Tidak semua berita yang benar kita sebarkan, kalau justru malah menimbulkan madarat yang lebih besar. Jadi semuanya harus dipertimbangkan secara matang. Ya, tidak semua berita cocok untuk kita sebarkan, harus ditimbang-timbang. Ya, apakah kalau saya menyebarkan mendatangkan maslahat atau justru malah mendatangkan mafsadat? Itu harus dipertimbangkan secara matang. Yang kedua, ya, yang kedua juga dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu anjuran bagi kita untuk bersikap tenang, hati-hati, ya, tidak tergesa-gesa. Kembali kepada sahabat Ali bin Abi Thalib tadi, la takunu ujulan nadzayi, gampang menyebarkan berita padahal belum tentu benar. Budhuron, orang yang menabur benih fitnah, ya, mengadu domba, baik mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah, memprovokasi antara ulama dengan umara, mengadu domba antara ustadz, ya, ustadz diadu domba, ya, ngadu ayam aja nggak boleh, ini ngadu ustadz. Kadang ada sebagian orang, ya, malah menjadi pengadu domba. Nah, ini nggak boleh. Baik, selanjutnya, babu ma jaa fi dhammi su'il khuluq. Ya, celaan tentang akhlak yang buruk. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-su'mu su'ul khuluq, akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi dha'fun. Kata Aisyah, kekasih Rasulullah SAW, istri Nabi, orang yang sangat dicintai oleh Nabi, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, as-su'mu, kesialan itu, su'ul khuluq, ada pada akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk, ya, akhlak yang jelek, lawan kata dari akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik itu suka membantu orang lain, membahagiakan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Kalau ketemu sama orang lain dia senyum, salam, nyapa, jabat tangan. Sebaliknya, kalau akhlak yang buruk berarti, ya, pelit untuk bantu orang lain, suka menyakiti orang lain, baik dengan lisannya, baik dengan tangannya. Dan kalau ketemu sama orang lain judes, melengos, la salam wala kalam. Nah, itu namanya apa? Su'ul khuluq. Ini akan membawa kepada kesialan, akan membawa kesialan. Makanya orang yang akhlaknya buruk biasanya sial, tidak disukai oleh orang, bahkan keluarganya sendiri nggak suka sama dia, bahkan kucing di rumahnya pun nggak suka sama dia. Ya, nah, sebagian orang kehadirannya tidak disukai bahkan oleh keluarganya sendiri. Itu kadang ada sebagian istri atau sebagian anak, kalau bapaknya nggak ada seneng malah, alhamdulillah bapak kono. Nah, ini berarti apa? Kesialan ini. Orang itu mestinya bahagia kalau berkumpul dengan apa? Keluarga. Kalau kehadirannya justru tidak diharapkan, justru kalau dia nggak ada disyukurin, berarti ada yang bermasalah itu. Ya, nah, jadi ini menunjukkan kepada kita agar kita menjauhi akhlak-akhlak yang buruk, dan akhlak yang buruk banyak contoh-contohnya dan sebagiannya sudah pernah kita bahas.
Tapi hadis ini kata beliau fi isnadihi dha'fun, dalam sanadnya terdapat kelemahan, ada lemahnya. Jadi hadis ini tidak sahih walaupun maknanya benar. Baik, selanjutnya babu ma jaa fit tahdhir min kasratil la'n. Peringatan dari memperbanyak laknat, sering melaknat. Melaknat itu artinya mencela, mendoakan keburukan. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Darda beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anin la yakunu syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah, akhrajahu Muslim. Sesungguhnya para pelaknat, orang-orang yang suka melaknat, sering melaknat, ya, mereka tidak bisa memberi syafaat dan menjadi saksi besok pada hari kiamat. Tapi hadis ini berarti peringatan bagi kita, jangan suka melaknat. Ini bukan sifat seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishul badhi. Seorang mukmin itu bukan pencela, bukan suka melaknat, dan bukan orang yang kotor lisannya. Jadi itu bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu sifatnya apa? Ya, dia menjaga lisannya dari suka mencela, melaknat, suka ya, ngomong ucapan-ucapan yang kotor. Itu bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu menjaga lisannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, masalul mu'min masalun nahlah. Seorang mukmin itu perumpamaannya seperti tawon, lebah. La ya'kulu illa thayyiban wa la yuhriju illa thayyiban. Lihat tawon itu, dia tidak makan kecuali yang baik. Ya kan? Ada tawon terus makannya sampah apa, kotoran-kotoran itu. Enggak. Dia pilih sari bunga, buah, milih-milih itu. Itu tawon. Kemudian wala yuhriju illa thayyiban. Dia tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Apa yang dia keluarkan? Madu. Begitu juga orang yang beriman. Dia tidak makan kecuali yang baik, dari yang halal, dan tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Kalau ngomong-ngomong yang baik, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau mendingan apa? Diam. Jadi dia jaga lisannya. Ini penting karena banyak orang sekarang nggak menjaga lisannya. Padahal kata Nabi, aksaru khotaya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Nggak bisa ngontrol, nggak bisa ngerem lisannya. Banyak orang masuk neraka gara-gara lisannya. Banyak terjadi permusuhan, pertikaian, bahkan pertumpahan darah gara-gara omongan. Maka kita harus, ya, pinter untuk menjaga lisan. Jangan menjadi pencela, jangan menjadi pelaknat. Apalagi kalau yang dilaknat orang-orang yang mulia, seperti para sahabat. Jangan seperti orang-orang Syiah yang suka melaknat para sahabat. Jadi orang-orang Syiah itu kalau disebut nama para sahabat itu selalu dilaknat. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau disebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mendoakan kebaikan, radhiyallahu anhu. Kalau mereka, laknatullah ala Abu Bakar, laknatullah ala Umar. Ya, naudzubillah min dalik. Bahkan ada doa yang disebut doa pamungkasnya orang-orang Syiah, doa lison mai Quraisy, doa untuk dua berhala Quraisy. Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Allahumma al'an lison mai Quraisy wa banataihima. Itu doanya orang-orang Syiah. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy dan kedua putrinya.
Maksudnya Abu Bakar, Umar, dan siapa? Hafsah dan Aisyah. Makanya hari sarapannya orang-orang Syiah itu mencela para sahabat terus. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita melaknat seorang muslim aja nggak boleh. Bahkan kata Nabi, la'nul mu'min kaqatlih. Melaknat seorang mukmin itu seperti halnya apa? Membunuhnya. Nggak boleh. Apalagi ya yang dilaknat adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, ikhwan, terutama kita yang udah ngaji, ya, jaga omongan kita, jaga lisan kita, ya, ngomonglah yang baik, atau kalau enggak mendingan apa? Diam. Dan orang kalau mau ngomong, kata para ulama, orang itu kalau mau ngomong hendaknya mikir 4 hal. Masya Allah, kalau ini adab ini kita perhatikan, insya Allah kita mampu menjaga lisan kita dari hal-hal yang buruk, ya. Kata para ulama, orang kalau mau ngomong hendaknya memikirkan 4 hal. 1, ya, memikirkan niat yang baik, omongannya lembut, ya, omongannya sastra, memukau banyak orang, tapi ternyata niatnya buruk. Karena innamal a'malu bin niat, setiap amalan itu tergantung kepada niat. Yang kedua, hendaknya dia memikirkan omongan tersebut baik atau tidak, sesuai agama enggak, sesuai Al-Quran dan hadis apa tidak. Walaupun ngomongnya pelan, walaupun ngomongnya lembut seperti kapas, tapi kalau itu adalah dibenci sama Allah dan Rasulnya, ya kan nggak boleh juga, ya. Yang ketiga, harus memikirkan tentang apa namanya, lembutnya, ya, dia harus memikirkan. Karena orang itu kadang omongannya baik tapi omongannya kasar, keras, ya, itu juga tidak baik. Walaupun omongannya baik, misalnya suruh ngaji tapi sambil bentak, nyuruh sholat tapi sambil bentak, akhirnya jadi nggak baik. Harus dengan kata-kata yang lembut. Fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan rahmat Allah hendaknya kamu lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawli. Kata Nabi, kata Allah SWT, seandainya kamu keras, kasar, bubar orang dari kamu. Kebenaran itu, ayyul ihwah, pahit. Kita sampaikan dengan selembut mungkin, belum tentu orang menerima. Apalagi kalau disampaikan dengan cara yang keras, kasar, tambah bubar. Disampaikan dengan lembut aja belum tentu diterima kok. Apalagi kalau menyampaikannya dengan cara yang kasar. Taib. Yang keempat yang perlu kita pikirkan adalah dampaknya. Kadang udah niatnya baik, omongannya benar, lembut, tapi yang harus kita pikirkan yang nomor 4 adalah dampaknya. Ini kalau kita ngomong, dampaknya menimbulkan manfaat atau malah menimbulkan kerusakan, itu harus dipikirkan. Jangan sampai kita mengatakan suatu perkataan yang justru malah menimbulkan madarat yang lebih besar. Makanya harus tahu situasi, kondisi, jangan sampai malah menimbulkan madarat yang lebih besar. Di antara kaidah dalam syariat Islam, tidak boleh mengingkari kemungkaran kalau justru malah menimbulkan madarat yang lebih besar. Masih ingat kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid, ya, dalam riwayat Bukhari Muslim kan diceritakan ada suatu saat ada orang Arab Badui kencing di masjid, namanya orang Badui, ya, masuk Masjid Nabawi terus kencing nak pojokan. Melihat pemandangan itu para sahabat nggak terima, ini masjid tempatnya ibadah dikencingin, ya. Bahkan di sebagian riwayat itu para sahabat sudah ancang-ancang loh, wis nggulung apa jenenge bajunya. Tapi Rasulullah SAW menenangkan mereka, karena Rasul itu orang yang sangat lembut. Maka Nabi SAW mengatakan biarkan dulu,
biarin dulu, biar sampai selesai dulu apa kencingnya. Setelah selesai, Nabi nyuruh para sahabat ngambil air, nyuruh nyiramin. Para sahabat yang disuruh, padahal yang kencing orang Arab Badui. Kemudian setelah itu baru orang Arab Badui tersebut dipanggil oleh Nabi SAW, dinasihati dengan cara yang baik. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Dipanggil, ini panggilan yang bagus nih. Gak mengatakan hei goblok misalkan, atau hei kurang ajar, ini masjid malah dikencingin. Enggak, tapi panggilannya tetap kalimat yang baik. Inna hadhil masajid la tasluhu illa lis-shalah wa lidzikrillah wa liqiraatil Qur'an. Ini masjid, rumah Allah, nggak pantas dikencingin karena ini tempat sholat, tempat baca Quran, tempat dzikir. Subhanallah, orang Arab Badui tersebut dibilangin oleh Nabi dengan bahasa yang lembut. Apa yang terjadi? Dia ngomong, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku sama Muhammad, yang lain jangan kamu sayang. Aku sama Muhammad aja yang kamu sayang, yang lain gak usah disayang. Mereka kasar kok sama saya. Subhanallah. Ya, terus Nabi mengingatkan lagi, nggak boleh gitu, karena rahmat Allah itu luas, bukan cuma saya sama kamu aja. Yang menarik di sini adalah bagaimana orang Arab Badui tersebut kencing dan itu kemungkaran. Ya. Tapi Nabi SAW tidak mengingkari langsung. Kenapa? Karena kalau diingkari langsung saat itu juga akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Satu, malah menyakiti orang Arab Badui tersebut, karena tengah-tengah kencing macet itu loro loh. Ya kan? Gak percaya cobaan, tengah-tengah kencing terus macet, ya itu sakit, memadorotkan. La dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Yang kedua, kalau diingkari saat tengah-tengah kencing itu justru malah kemana-mana najisnya, nanti malah kena celana, ya mungkin yang mestinya di pojok nanti karena ditegur saat itu mungkin nanti malah kaget ke sana, mungkin lari ke situ, sehingga nanti malah kemana-mana lebih besar. Ya, nah ini kaidah penting. Jangan mengingkari kemungkaran kalau justru malah menimbulkan madharat yang lebih besar. Baik. Selanjutnya, at-tahdhiru min aibis syahsi bidambih. Larangan mencela seseorang karena dosa yang dia lakukan. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang mencela saudaranya dengan sebab suatu dosa yang dia lakukan, lam yamut, orang yang mencela ini dia tidak akan mati hatta ya'malahu, sampai dia melakukan dosa tersebut. Ya, akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu wa sanaduhu munqati'. Di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankan, tapi sanadnya munqati'. Munqati' itu terputus, berarti sanadnya tidak sahih karena ada mata rantai yang terputus. Jadi hadis ini nggak sahih, tapi maknanya benar, diriwayatkan dari para sahabat. Jadi walaupun dari Nabi tidak sahih, tapi secara makna benar. Makanya diriwayatkan dari beberapa sahabat, mereka mengatakan seperti ini. Jadi kita nggak boleh mencela saudara kita karena dia pernah berbuat salah. Kenapa? Bisa jadi dia telah bertobat kepada Allah SWT, kita nggak ngerti. Bisa jadi Allah SWT telah mengampuninya. Bisa jadi dia menangis, ya, tanpa sepengetahuan kita. Jadi tidak boleh seorang mencela saudaranya karena dosa yang telah dia lakukan, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosanya. Bisa jadi dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dia telah menangisi dosa-dosanya dan kita tidak mengetahuinya.
Makanya dulu pernah di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Abdullah Al-Khimar. Ada seorang sahabat namanya Abdullah dan dia dijuluki Al-Khimar, keledai, karena sering mabuk dia. Dicambuk, kan hukuman yang mabuk itu dicambuk ya di zaman Nabi SAW itu. Cambuk. Besok mabuk lagi, dicambuk lagi. Sering dibawa kepada Nabi dan dicambuk sampai orang-orang itu jengkel, bahkan melaknatnya dia. Ya, maka Nabi SAW menegur mereka, la tal'anuh fa innahu rajulun yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kalian melaknatnya, jangan kalian mencelanya, ya, karena dia adalah seorang yang apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, maka ini ayolah ikhwah, pelajaran penting bagi kita, ya. Jangan suka mencela orang lain walaupun orang lain tersebut memiliki kekurangan, memiliki dosa. Karena bisa jadi dia lebih baik dari kita. Bisa jadi dia melakukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa dia, yang itu tidak kita miliki. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Bisa jadi di tengah malam dia menangis. Sedangkan kita orang-orang yang ujub dengan amal kita, sombong dengan amal kita, sehingga malah murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita mencela orang lain. Ya, di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan tadi, siapa yang mencela saudaranya karena suatu dosa, maka dia tidak meninggal sampai dia melakukannya. Al jaza min jinsil amal. Ya, amalan balasan itu tergantung kepada amal perbuatannya. Pernah Ibnu Sirin mengatakan, saya pernah mengatakan kepada orang, ya muflis, wahai bangkrut. Akhirnya Ibnu Sirin pun menjadi orang yang bangkrut sampai banyak utangnya dan akhirnya dipenjara. Akhirnya dulu para ulama salaf kalau mereka mendapatkan musibah itu introspeksi diri. Wah, ini jangan-jangan apa? Dosa yang pernah saya lakukan. Ada sebagian ulama juga pernah kemudian kakinya dia jatuh, kemudian sampai kakinya itu diamputasi. Ternyata dia introspeksi, ya, gara-gara dulu dia pernah mencela seseorang karena kakinya. Jadi intinya jangan mencela orang lain karena aib yang dia lakukan atau karena dosa yang dia lakukan, karena bisa jadi Allah SWT telah mengampuni dosanya. Bisa jadi dia melakukan amalan-amalan yang menjadikan dosanya digugurkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ujub kita, karena sombongnya kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah yang laki-laki mengolok-ngolok yang laki-laki yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya, sebagaimana begitu pula para wanita, jangan mengolok-ngolok wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang dia olok-olok lebih baik daripada yang mengolok. Ini pelajaran penting bagi kita. Jangan suka mencela, jangan suka menghina orang lain walaupun dia melakukan dosa. Ya. Karena bisa jadi kita nanti juga seperti dia. Bisa jadi, karena kita nggak tahu loh akhir kehidupan kita nanti bagaimana, kita juga nggak pernah tahu. Hati manusia itu dalam jari jemari Allah SWT, Allah yang membolak-balik. Bisa jadi orang yang pendosa justru di akhir hayatnya bertobat dan menjadi orang yang baik. Sebaliknya orang yang pertamanya ngaji, orang yang pertamanya semangat dalam beragama, justru di akhir hayatnya orang yang berdosa, menyimpang.
Ya, jadi ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Ya, jangan suka mengolok-olok, jangan suka menghina, merendahkan orang lain, mencela orang lain. Ya, sering saya sampaikan di dalam agama Islam, jangankan mengolok-olok manusia, mencela hewan saja itu nggak boleh. Mencela hewan loh nggak boleh. Apa dalilnya? Nabi bersabda, la tasubuddik fa innahu yuqidukum lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam, karena ayam itu punya jasa. Apa jasanya? Bangunkan kalian untuk sholat. Sholat apa? Subuh. Ya, sering kan disian ayam timbang sing duwe ayam. Ya, ayamnya wis bangun, orangnya sing ngorok sian. Nah, itu alarm yang nggak pernah dibayar tuh ayam. Bayangkan dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang kita mencela ayam, apalagi mencela manusia. Maksudnya kalau mencela hewan aja nggak boleh, apalagi mencela manusia. Ya, taib. Selanjutnya, an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi. Ya, dari Bahz ibnu Hakim, dari ayahnya dan dari kakeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzib liyudhika bihil qaum wailul lahu summa wailul lahu, ahrajahu salasa wa isnaduhu qawi. Rasulullah SAW bersabda, celaka orang yang bercerita terus berdusta dengan tujuan agar orang lain tertawa. Celaka bagi dia dan celaka bagi dia. Diulang 3 kali sampean. Didoakan sama Nabi, celaka dunia akhirat orang yang cerita tapi isinya dusta dengan tujuan supaya orang lain apa? Tertawa. Nah, ini banyak, ini sering nih. Apa itu biasanya? Stand up, komedi, cerita tapi bohong. Ya. Nah. Jadi kalau cerita isinya bohong dengan tujuan supaya pemirsa, penonton tertawa, itu diancam sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bohong itu nggak boleh, walaupun canda, walaupun guyonan. Guyonan ada batasannya. Boleh orang guyon? Boleh. Rasulullah juga kadang guyon, para sahabat juga kadang guyon, tapi ada batasan-batasannya. Pernah saya sampaikan batasan-batasan guyonnya, ya. Tapi saya ulang lagi supaya nggak lupa. Kok podo lali, wae. Ilmu itu kalau nggak diulang-ulang biasanya lupa. Satu, nggak boleh guyonan itu dalam masalah ya agama. Dalam masalah agama, guyon tentang Allah, guyon tentang malaikat, guyon tentang Quran, ya, guyon tentang Islam, ya, nggak boleh. Hati-hati. Itu sifatnya orang-orang munafik. Menghina Allah, menghina Rasul, tapi terus ngomongnya apa? Cuma guyonan toh. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian ya menghina, melecehkan? Jangan banyak omong, kalian telah kafir. Yang kedua, harus jujur, nggak boleh bohong. Berdasarkan hadis ini. Jadi Rasulullah kadang bercanda, tapi Rasulullah nggak pernah bohong, walaupun guyonan. Ya, karena dusta itu tetap dusta, haram. Bohong itu haram, walaupun bercanda. Termasuk dalam hal ini juga adalah ya tadi stand up comedy, atau kadang sebagian mungkin ya bukan hanya stand up comedy saja, komedian saja. Kadang ustadz pun kadang-kadang begitu, bohong, ngasih cerita-cerita bohong, ya, kisah-kisah fiktif, tujuannya biar jamaahnya
ketawa. Nah ini juga nggak boleh itu, ya nggak boleh. Yang ketiga, tidak boleh guyonan itu sampai bikin panik. Apa istilah orang sekarang? Prank ya. Nah itu nggak boleh tuh, karena bikin panik. La yahillu li muslimin an yurawwi'a akha. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti, membuat panik saudaranya, nggak boleh. Sandalnya disembunyikan, mumet nangis, kan? Langsung kemudian apa? Prank. Nah, ini nggak boleh, karena bikin panik. Ya, bikin panik itu tidak diperkenankan. Kemudian yang keempat juga yang tidak boleh, batasan guyonan itu adalah hendaknya tidak melampaui batas. Jangan terlalu sering atau berlebihan. Nabi SAW mengatakan, la tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan kalian banyak ketawa, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ya, atau guyonannya melampaui batas, nggak tahu situasi kondisi, waktunya serius guyonan. Nah, atau sebagian orang kadang nggak suka guyonan, diguyoni. Nah, kita harus tahu ini orang, tidak semua orang itu seneng dicandain gitu ya. Nah, kita harus tahu situasi dan kondisi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad bahwasanya para sahabat itu guyonan, ya nu yataramawna bil bitih. Para sahabat itu kalau dalam peperangan mereka saling melempar semangka, maksudnya guyon gitu ya. Karena orang kalau kadang bepergian itu butuh guyonan malahan untuk menghilangkan penat. Ya, kalau serius terus pegel malahan. Ya. Tapi kalau lagi serius fakanuhumur rijal. Kalau sudah waktunya perang misalkan, wah ini harus serius. Jadi kita harus tahu kapan kita guyon dan kapan tidak. Ya, taib. Kemudian yang terakhir, ayyuhal ikhwah, an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaratu man ihtabtahu an tastaghfira lahu. Ya, kafarah orang yang kamu ghibai adalah kalau kamu mendoakan kebaikan untuknya. Tapi hadisnya ini dhaif, tidak sahih. Hadis yang terakhir, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallam abghadur rijali ila Allah al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang al-alad. Ya, al-alad itu artinya orang yang suka musuhan. Ya, suka musuhan. Al-khasim, ya, yang ya sama ya, yaitu orang yang suka musuhan sama orang, temperamen, suka marah. Ya, nah ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, suka debat kusir. Hati-hati dari sifat bermusuhan dengan orang. Ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga persaudaraan, melarang kita dari bermusuhan antara satu dengan yang lain. Dan orang kalau musuhan itu nggak enak Pak hidupnya. Ya, kita kalau musuhan sama istri, musuhan sama anak, musuhan sama tetangga, musuhan sama teman, nggak enak hidupnya Pak. Sumpah. Ya, ketemu sumpah kabeh teman. Makanya hendaknya bagi kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Ya, baik sama orang, jangan bermusuhan, karena itu hanya bikin sakit hati kita. Ya, jadi orang yang paling dibenci oleh Allah SWT itu adalah orang yang suka musuhan, apalagi musuhan sama orang-orang yang mestinya kita berbuat baik kepadanya. Musuhan sama para sahabat Nabi SAW, seperti orang-orang Syiah memusuhi para sahabat. Musuhan sama ulama, ya, dia mencela ulama, ini bahaya ini. Karena orang yang memusuhi ulama, para sahabat, berarti memusuhi Allah, perang melawan Allah SWT. Musuhan sama orang tua,
musuhan sama istri, musuhan sama anak, musuhan sama tetangga, musuhan sama sahabat. Semakin orang itu dekat dan harus kita berbuat baik kepadanya, berarti kalau kita bermusuhan dengannya semakin ya besar dosanya. Secara umum kita sama sesama saudara nggak boleh bermusuhan, apalagi sama orang-orang yang terdekat yang kita harus berbuat baik kepadanya. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap hari Senin ya dan Kamis itu malaikat akan apa? Ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya, mengangkat laporan tentang amal soleh, kecuali dua orang. Ya, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua orang yang musuhan sama saudaranya. Ya, orang yang musuhan, gak saling menyapa sama temennya, gak saling menyapa sama tetangganya, gak menyapa sama kerabatnya. Nah, ini ya, jadi hendaknya bagi kita untuk meninggalkan sifat apa? Musuhan ini, dan hendaknya bagi kita untuk menjaga persaudaraan, persahabatan di antara kita semuanya, karena seorang muslim itu adalah bersaudara ya dengan sesama muslim yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau terjadi permusuhan di antara kita, berarti itu karena dosa kita. Nabi bersabda, ma tawadasnani fillah summa iftaraqa illa lidzanbin yuhdisu ahaduma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah kemudian mereka musuhan, kecuali dikarenakan apa? Dosa yang dilakukan oleh keduanya atau salah satunya. Ya, kenapa terjadi perceraian antara suami dan istri? Pasti karena dosa, ada yang salah. Ada orang yang bersahabat, akrab dulunya, kemudian mereka berpisah, berarti karena dosa. Entah itu sombong, entah itu iri, entah itu akhlak yang buruk, ya, dan lain sebagainya. Maka kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, menjadi orang-orang yang berakhlak baik dan menghindari akhlak-akhlak yang buruk, ya, termasuk bermusuhan. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat yang bisa kita bahas ya tentang akhlak-akhlak yang buruk. Ya, alhamdulillah selesai tentang akhlak-akhlak yang buruk. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada babut targhib fi makarimil akhlak, anjuran untuk memiliki akhlak yang baik. Jadi kalau kemarin-kemarin itu tentang akhlak yang buruk yang harus kita hindari. Jadi kita belajar dua, yang baik, akhlak yang baik supaya kita lakukan, akhlak yang buruk supaya kita tinggalkan, supaya kita jauhi, waspadai. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.